Enji Ban adalah seorang wanita muda berusia 22 tahun yang sedang mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri. Dia meninggalkan kampung halamannya di Korea Selatan menuju ke Australia dengan harapan dapat mewujudkan mimpinya. Dia memilih Brisbane untuk menjadi tempat di mana dia akan belajar. Enji juga meninggalkan kedua orang tuanya dan kedua adik kembarnya. Enji baru berada di negara itu selama 6 minggu dan dia sudah memiliki rutinitas dengan jadwal kelas dan pekerjaan paruh waktunya. Dia tinggal di Parkland Apartments di mana banyak orang Korea diketahui tinggal di area itu. Enji sangat gembira dengan kehidupan barunya dan dia ingin meningkatkan kemampuan bahasanya. Dia belajar bahasa Inggris di English Unlimited, sebuah sekolah bahasa di Brisbane. Dia digambarkan sebagai orang yang penuh motivasi dan antusias tentang studinya. Dan hal ini membuatnya cepat beradaptasi dengan kehidupan di Brisbane dan mendapatkan teman baru. Enji berharap bisa terus belajar di Australia di tingkat pascasarjana di bidang mikrobiologi. Pada hari Minggu di tanggal 24 November 2013 di pukul 4 pagi, Enji meninggalkan gedung apartemennya. Dia sedang dalam perjalanan ke pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih di hotel. Dia berjalan kaki menuju ke halte bus dan di rutenya itu dia akan melewati sebuah tempat bernama Wickham Park. Itu sebenarnya daerah yang cukup terbuka, tetapi di pukul 4 pagi, taman itu akan cukup sepi. Tak lama kemudian, di pukul 4:20, seorang pejalan kaki yang berjalan melalui taman itu menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan. Tubuh seorang wanita muda tergeletak di bawah pohon dengan tanda-tanda kekerasan yang sangat jelas. Polisi dan para medis segera dipanggil dan area tersebut ditutup saat mereka menyelidiki apa yang terjadi. Darah di jalan setapak di dekat tubuh itu menunjukkan bahwa serangan itu tidak terjadi di dalam taman. Tetapi tubuhnya baru dipindahkan ke sana setelah insiden terjadi. Enji diduga diserang secara brutal dengan cara yang membuatnya mengalami luka parah selama serangan terjadi. Dia berulang kali dipukul di wajahnya dengan kekuatan yang sedemikian rupa sehingga hampir setiap tulang di wajahnya mengalami patah. Dia juga menderita cedera kepala yang parah akibat serangan itu. Dan kematiannya membuat warga lokal menjadi terkejut. Orang-orang terdekatnya mengingat Enji sebagai wanita yang cantik dan juga rajin belajar. Seperti banyak pelajar internasional lainnya, Enji bekerja keras untuk mencari nafkah sendiri, di mana dia bangun sebelum fajar untuk berangkat ke tempat kerjanya. Polisi segera menutup area tersebut dan penyelidik menyisir jalanan di taman untuk mencari petunjuk. Mereka menemukan beberapa barang pribadi milik Enji di dekatnya, tetapi tidak banyak juga bukti lain yang bisa ditemukan. Sepertinya dia tidak dirampok atau diserang secara seksual. Semuanya terlihat acak dan brutal, meninggalkan polisi dengan lebih banyak pertanyaan. TKP itu sendiri berada tepat di belakang rumah sakit gigi Brisbane. Penyelidik berharap mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari kamera CCTV di sana. Tetapi ternyata itu juga tidak membantu. Tanpa jawaban, segera polisi beralih ke publik untuk mendapatkan informasi. Dan saat itulah semuanya mulai menjadi lebih jelas. Sebuah petunjuk datang yang mengarahkan mereka ke seorang pria bernama Alex Ruben McEwen yang berusia 19 tahun. Menurut penelpon, Alex baru-baru ini mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Dia saat itu sedang minum-minum dengan teman-temannya. Pada malam sebelum pembunuhan terjadi, Alex dan teman-temannya berpesta minum-minum di tempatnya.
Mereka semua tampak bersemangat dan tidak ada yang aneh dengan Alex. Tetapi beberapa jam kemudian, Alex menelpon salah satu temannya dengan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengaku telah membunuh seseorang di jalan hanya karena dia merasa ingin melakukannya. Pada awalnya, teman-teman Alex tidak mempercayai perkataannya. Tetapi ketika berita tentang penemuan jenazah wanita tersebar dan melihat tangan Alex yang terluka, semuanya mulai menyadari kalau dia memang serius. Teman-temannya segera melaporkannya ke polisi, menjelaskan semua yang Alex katakan kepada mereka. Detailnya sangat cocok dengan apa yang ditemukan penyelidik di TKP, sehingga polisi bergerak cepat untuk bisa segera menangkap Alex. Alex tidak melawan ketika petugas muncul, dia bahkan tidak mencoba melarikan diri. Selama interogasi, dia tidak menunggu kedatangan pengacaranya dan secara terbuka mengakui kejahatannya. Polisi mencoba untuk menyusun kronologi kejadian, di mana di hari itu Enji bangun di sekitar pukul 3 pagi untuk memulai harinya. Dia menuju ke tempat kerjanya pada pukul 4 pagi. Dia berjalan menyusuri jalan yang sepi di dekat Taman Wickham, di mana langit masih gelap dan jalanan sedang lengang pada jam itu. Dia berjalan dengan fokus untuk berangkat kerja, tidak menyadari bahwa Alex yang sedang mabuk ada di dekatnya. Dengan cepat, Alex tiba-tiba mencengkram tubuh Enji dan menjatuhkannya ke tanah. Enji mencoba untuk melawan, tetapi Alex mengalahkannya. Dia mulai meninjui Enji berulang kali sambil meneriakkan kata-kata yang mengerikan seperti mati, mati, dan mati. Alex tanpa henti menyerangnya, dan setelah selesai menyerang, Alex berhenti sejenak, tampaknya tidak yakin apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Alex kemudian mencoba untuk mengangkat tubuh Enji, tetapi menurutnya tubuhnya itu terlalu berat untuk bisa diangkat. Dia kemudian memegang kakinya dan menyeretnya ke taman hingga meninggalkan jejak darah dan membuangnya di bawah pohon. Membuat helaian rambutnya tergantung di cabang pohon dan meninggalkan Enji sendirian meninggal di sana. Setelah tindakannya mengerikan itu, Alex pulang kembali ke apartemennya dan menelpon ke teman-temannya. Dia dengan santai memberitahu mereka apa yang telah dia lakukan. Mengakui secara rinci kalau dia memang ingin membunuh seseorang dan keluar untuk melakukannya. Dan dia mengetahui kalau polisi mungkin akan segera menangkapnya. Pada tanggal 26 November, beberapa hari setelah kematian tragis putri mereka, orang tua Enji tiba di Brisbane. Ketika melihat wajah putri mereka dalam keadaan rusak parah karena serangan, itu menjadi momen yang sangat menghancurkan mereka. Tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi komunitas Korea di Brisbane. Orang-orang merasa marah dan mereka menuntut keadilan atas kematian Enji. Anggota komunitas Korea di Brisbane dan warga lokal yang berjumlah 1.000 orang hadir dengan membawa sikat bunga untuk diletakkan di tangga Wickham Park. Mereka semua datang untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Enji dan ikut berduka bersama dengan keluarganya. Ketika Alex muncul di pengadilan, dia mengaku tidak bersalah atas pembunuhan, meskipun dia mengakui telah menyebabkan kematian Enji. Dalam pembelaannya, dia mengaku menderita skizofrenia, yaitu sebuah alasan umum yang digunakan oleh penjahat untuk menjelaskan kejahatan yang mengerikan yang telah dilakukannya. Belum diketahui secara pasti saat itu apakah Alex benar-benar mengalami gangguan mental atau itu hanya taktik untuk bisa menghindari hukuman saja. Namun dalam kasus Alex tidak ada tanda-tanda nyata dari penyakit ini. Teman-temannya menggambarkannya sebagai orang yang cukup santai tanpa tanda-tanda penyakit mental yang berat. 3 orang psikiater datang bersaksi memberikan pernyataan selama persidangan. Dan mereka mengatakan penyakit mental tidak muncul begitu saja sebelum kejahatan
atau selama kejahatan. Sehingga klaim dari Alex langsung dipertanyakan. Dan rupanya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dikonfirmasi kalau Alex tidak menunjukkan adanya tanda-tanda skizofrenia. Bahkan selama persidangan di tahun 2018, terungkap bahwa Alex mengaku memalsukan gejalanya ketika berbicara dengan seorang dokter di tahun 2016. Dia mengaku bahwa dia hanya ingin dinyatakan tidak layak untuk diadili, karena dia merasa takut ibunya akan merasa hancur jika dia dijatuhi hukuman. Alex rupanya hanya memikirkan kenyamanannya sendiri setelah membunuh putri orang lain. Dan yang lebih gila lagi adalah bagaimana persidangan terus dipermainkannya. Setelah Alex menyadari tidak ada yang percaya alasan skizofrenia palsunya, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan mengklaim bahwa setan bernama JC telah merasukinya selama pembunuhan itu. Alex tumbuh besar di Brisbane, Australia dalam keluarga Kristen yang rutin menghadiri gereja. Alex bahkan telah mengikuti pekerjaan misionaris di Cina sebelum kejahatannya. Meskipun dengan latar belakang ini, Alex mengaku telah berjuang dengan kehadiran roh jahat yang disebut dengan nama JC sejak usia mudanya. Ketika ditanya mengapa dia menamai iblis itu JC, Alex mengatakan karena dia mulai mendengarkan musik jazz pada saat itu terjadi. Menurut Alex, iblis ini memiliki kuku seperti kuda, tubuh berbulu seperti manusia, dan juga kepala kambing. Pada dasarnya, seperti monster yang dapat ditemukan dalam film horor. Pada titik ini, sepertinya Alex akan mengatakan apa saja untuk bisa menghindari tanggung jawabnya. Dia bahkan melanjutkan dengan mengatakan bagaimana dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya selama serangan itu terjadi. Dia berkata kalau dia mencoba untuk berhenti, tetapi JC telah mengambil alih dirinya sepenuhnya. Selama persidangan, satu detail yang sangat mengerikan juga ikut muncul, tentang bagaimana Alex menangani tubuh Enji setelah serangan. Dia mengaku bahwa dia menggunakan helaian rambut Enji untuk menghias pohon dan membandingkannya dengan menghias pohon Natal. Ketika ditanya mengapa dia melakukan hal itu, Alex memberikan penjelasan aneh bahwa dia ingin membuatnya terlihat meriah. Hal ini menunjukkan pola pikirnya yang sangat menyimpang, dan detail ini semakin memperkuat argumen dari penuntutan bahwa Alex bertindak dengan penuh kekejaman dan juga penuh niat. Selama persidangan itu juga terungkap bahwa Alex sempat berbaring di samping tubuh Enji ketika sebuah mobil lewat, sehingga mereka tampak seperti dua orang yang mabuk yang sedang tergeletak di pinggir jalan. Dan tindakan ini adalah bagian dari upaya Alex untuk menghindari kecurigaan. Jaksa Agung David Meredith dengan tegas berargumen bahwa Alex tidak lepas kendali dan dia sepenuhnya menyadari tindakannya dan mengambil langkah-langkah untuk bisa menutupi kejahatan yang telah dia lakukan. Pada tahun 2018, setelah bertahun-tahun lewat sejak kejahatan terjadi, juri hanya butuh 1 hari untuk mencapai vonis. Alex yang telah berusia 25 tahun saat itu dinyatakan bersalah atas pembunuhan Enji. Dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 20 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Setidaknya dia akan tetap di penjara hingga tahun 2033. Mendengar putusan itu, Alex bereaksi tanpa emosi sama sekali. Dia hanya duduk dan kemudian dengan tenang keluar dari ruang sidang, menjauh dari keluarga Enji yang terlihat masih patah hati. Bagi orang tua Enji, keadilan memang telah ditegakkan, tetapi itu tidak membuat kehilangan mereka lebih mudah untuk ditanggung. Butuh beberapa waktu bagi Alex untuk bisa menunjukkan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Alex menulis sebuah surat yang menyatakan penyesalannya dengan mengatakan kalau dia berharap dia bisa memutar kembali waktu. Dan saat itu,
dia seharusnya memberi Enji bunga sebagai gantinya. Namun permintaan maaf itu ditolak oleh keluarga Enji karena mereka tidak melihat adanya rasa penyesalan yang sesungguhnya. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Apakah menurut kalian Alex sudah mendapatkan hukuman yang pantas atas kejahatan yang telah dilakukannya? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!